Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Laura yang sangat kami hormati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haikal Putra Pramana. Perkenalkan, nama saya Artalita. Nama saya Gading Tanusa Putra. Perkenalkan, nama saya Fitri Romodo Sunandang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar. Kami dari kelompok 8 izin mempersembahkan hasil video Assurance of Learning, Business Operation and Supply Chain. Selamat menyaksikan. Halo semua, kami dari kelompok 8 Business Operation and Supply Chain BINUS University Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah usaha kuliner yang bernama Haosan yang berlokasi di Jalan Indra Prahasta Barat nomor 9, Kota Bandung. Haosan merupakan usaha kuliner yang berdiri pada tanggal 20 Februari tahun 2025 yang didirikan oleh Cliff Pasadena. Bisnis ini berawal dari pengalaman usaha sate Xinjiang sebelumnya yang bernama Sate SOS. Setelah bisnis sebelumnya mengalami penurunan hingga akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 2023, pemilik melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek bisnis yang ada. Dari hasil evaluasi tersebut, lahirlah Haosan dengan berbagai inovasi pada operasional, pemasaran, dan konsep usaha. Saat ini, Haosan dikenal sebagai restoran sate Xinjiang yang mengkombinasikan cita rasa khas Tiongkok dengan penyesuaian terhadap selera masyarakat Indonesia sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan. Nah, untuk memahami perkembangan Haosan, kita perlu melihat bagaimana bisnis ini lahir dari pengalaman usaha sebelumnya yang bernama Sate SOS. Melalui evaluasi terhadap berbagai kekurangan yang ada, pemilik melakukan sejumlah inovasi yang berpengaruh pada operasional dan supply chain bisnis. Sebelum Haosan berdiri, bisnis sate Xinjiang dijalankan dengan nama Sate SOS yang berlokasi di Jalan BKR Bandung. Pada saat itu, lokasi usaha dipilih karena harga sewanya relatif murah dan berada di jalur cepat kendaraan. Namun, lokasi tersebut memiliki keterbatasan dalam menciptakan pengalaman makan yang nyaman bagi pelanggan. Pilihan menu yang tersedia juga masih terbatas, yaitu nasi, sate ayam, sate sapi, roti khas Xinjiang, kucai, serta beberapa jenis minuman. Dari sisi produk, rasa yang disajikan masih mempertahankan cita rasa asli Xinjiang sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan preferensi konsumen Indonesia. Dalam proses operasional, sate dimasak dari kondisi mentah hingga matang setelah dipesan pelanggan, sehingga waktu tunggu menjadi lebih lama. Selain itu, sistem pembayaran masih menerima berbagai metode pembayaran yang memperlambat proses transaksi. Promosi juga masih mengandalkan Instagram sehingga jangkauan pemasaran belum maksimal. Nah, kondisi tersebut menjadi beberapa faktor yang kemudian dievaluasi oleh pemilik usaha. Setelah melakukan evaluasi, pemilik melakukan berbagai inovasi dan mendirikan Haosan pada tahun 2025. Tapi kemarin gue sendiri nyobain manfaatin AI. Zaman dulu kan orang belum pakai internet. Yang ngerti internet duluan, dia yang hoki tuh bisa punya bisnis baru pas segala macam. Nah, sekarang gue juga pengen bisnisnya based on AI. Yang kedua adalah pengembangan produk. Jika sebelumnya pilihan menu masih terbatas, saat ini Haosan telah memiliki sekitar 12 variasi menu yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih beragam. Pada aspek produk, cita rasa juga disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan identitas khas sate Xinjiang. Dari sisi operasional, Haosan menerapkan metode memasak setengah matang terlebih dahulu sebelum pesanan diterima pelanggan. Strategi ini membuat proses pemanggangan menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam proses transaksi, Haosan menerapkan sistem pembayaran cashless sehingga pelayanan kasir menjadi lebih cepat dan praktis. Selain itu, strategi promosi juga diperluas melalui pemasangan billboard pada area masuk kompleks serta promosi digital melalui media sosial. Konsep tempat usaha juga ditata lebih rapih, lebih jelas, dan lebih nyaman, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan yang berkunjung. Melalui berbagai inovasi tersebut, Haosan berhasil meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat waktu pelayanan, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan kenyamanan pelanggan. Inovasi ini menunjukkan bahwa evaluasi yang tepat terhadap kegagalan bisnis sebelumnya dapat menjadi dasar dalam membangun sistem operasi dan supply chain yang lebih efektif.
Hausan menjadi contoh bagaimana sebuah usaha dapat berkembang melalui perbaikan berkelanjutan pada aspek produk, operasional, dan pemasaran.